Hi, welcome back with me again in the Jojo Sabiru's podcast. With podcast bersama dengan Bang Sabiru, podcast with Bang Sabiru, with me Sabiru Natalegawa. And this time I would like to speak about something that's really important. Now, for Indonesian, how to speak English fluently. So many of you has been asking, what's the tips and so many kind of way how to speak English fluently. Like how do I speak so fast and then so purposeful, like so on point in the way that I do speak my English. I want to improve my English. I'd like to speak like you. I'd like to speak like a native speaker. Actually, it's very, very hard. I must say that it's very hard. It's not gonna be easy because it takes a lot of consistency. If you want to be able to speak like one English speaker, it doesn't really have to sound like native from Australia, native from England, native from America. You don't really have to sound like them. You can tag along your English, your local English accent. For example, if you are Indonesian, you speak with the Indonesian English accent, that's gonna be okay. Accent or maybe dialect is the least thing that you have to pay attention really careful. That's the last option that you should ever consider when it comes to speaking English. So I'm gonna switch to bahasa Indonesia, to Indonesian language. So gimana caranya kita tuh bisa berbicara bahasa Inggris lancar gitu loh, gitu. Ya of course gitu kan. Caranya adalah dengan ngomong gitu. Kita terima banyak-banyak dari radio, dari lagu. Kemudian kita omongin. Kalau kita nggak omongin, kalau itu nggak kita omongin, nggak kita pakai, ngobrol dengan teman, nggak kita lakukan daily conversation-nya, of course speaking English kita akan sangat terbata-bata. Makanya ada beberapa teknik lain yang membantu gitu, kayak shadowing, imitating, ya tagging along, like following along. Like you listen to some native speakers gitu kan. Kita mendengar bahasa Inggris yang diucapkan oleh film misalnya, atau misalnya radio, atau misalnya percakapan seorang bule dengan temannya, kita ikutin aja. Like, good morning Robert, how are you doing today? Terus kan itu si James misalnya namanya. Hi James. Si Robert membalas, Hi James, I'm doing good today. What about you? Where have you been this whole week? I've been looking for you. Misalnya gitu. Ya ikutin aja lah. Good morning Robert, how are you doing today? Gitu kan. It's okay, kalau masih beginners nggak masalah. Tapi lama-kelamaan kan nanti bisa gitu kan. Kadang-kadang suka ada pertanyaan, Kak Sabiru gimana sih caranya bisa fasih? Ya of course misalnya punya teman bule, atau misalnya tinggal di lingkungan bule gitu kan. Itu akan lebih mempercepat. Pokoknya bahasa itu kalau dari studi ilmiah yang dipakai itulah yang akan lebih cepat. Makanya kita tuh nggak bisa belajar bahasa, apalagi bahasa asing, ya kita nggak pakai. Kita aja akan mulai a i u e o loh dalam berbahasa Indonesia. Kalau misalnya kita lama, misalnya 10 tahun nggak ngomong bahasa Indonesia, itu akan menipis gitu, memudar gitu loh. Jadi kita ngomongnya bahasa Inggris aja terus karena kita tinggalnya di Inggris, atau misalnya tinggal di Amerika, atau tinggal di Selandia Baru gitu kan. Kita nggak pakai bahasa Indonesia tuh gitu. Ya lama-kelamaan akan menipis juga gitu. Kita akan kehilangan memori itu gitu. Begitu juga dengan move on gitu. Lama-kelamaan kehilangan memorinya, walaupun kadang-kadang masih ada aja inget ya. Tapi kalau udah digantiin dengan orang baru yang sayang sama kita, atau kita sayang sama dia, juga bisa gitu. Sedikit out of topic aja gitu. Tapi intinya belajar bahasa Inggris memang seperti itu. Gitu. Kita kita itu harus menggunakannya gitu kalau belajar bahasa tuh. Nah, gitu aja sih dari gua. Mungkin ada beberapa tambahan lagi, ekstras gitu ya. Karena gue juga nggak bikin banyak video, tapi intinya gini, gue pengen coba dikit bahas tentang publikasi di jurnal internasional.
Tahu nggak, kalau di jurnal internasional ini terkait teman-teman yang mungkin sedang menempuh pendidikan strata 1, strata 2 dan 3. Tahu nggak teman-teman, kalau misalnya di jurnal internasional terindeks Scopus itu, kalau kita sudah bersahabat baik dengan editornya dan kita merupakan expert di bidang yang pernah kita publikasi di jurnal itu, biasanya mereka akan meminta kita untuk mereview, dan ini adalah poin penting ya, dimana nanti ada peluang kalau misalnya kita mau publikasi tapi nggak open access ya, kita nggak pakai biaya publikasi di jurnal internasional, ini ada peluang kita menjalin kerjasama yang baik sehingga artikel kita akan lebih mudah untuk terpublish, dan sehingga meningkat pada skor penelitian kita sebagai peneliti di Google Scholar, ResearchGate ya, Google Scholar, ResearchGate atau misalnya yang lain-lain gitu. Kita tetap menjadi cendekiawan, tetap meneliti, menemukan novelty baru ya, kebaharuan apa, entah itu di bidang ya apa namanya, eksakta apa ya namanya, kayak atau sosial politik atau teknik gitu kan, atau lingkungan gitu kan. Tetap memang itu jurnal-jurnal seperti itu adalah tempat-tempat yang baik untuk membaca artikel ilmiah yang mungkin sudah melakukan penelitian yang terbukti ya gitu. Begitu aku ya gue pengen bilang bahwa itu seperti itu gitu. Dan ya gitulah yang pengen gue bilang soal publikasi di jurnal internasional. Gue juga nanti mungkin bisa sharing tips lebih lanjutnya lagi kayak gimana ya, dan seperti apa itu publikasi ya. Pokoknya kita kemarin tuh agak lupa karena gue udah rekam sebetulnya videonya, cuman audionya mati jadi nggak layak publish gitu. Jadi intinya kalau misalnya mau mulai start publikasi di jurnal internasional adalah cari dulu jurnalnya, kemudian lihat visi misi jurnal tersebut apa, nanti baru kita bikin penelitian dari itu. Karena memang kita ya seperti itu, kita dituntut untuk ini apa, persentasenya mungkin agak tinggi ya untuk akhirnya bisa publish gitu, ketimbang sama yang artikel kita yang udah jadi tapi kita baru cari-cari jurnal gitu. Tapi nggak masalah, either way ya, itu bahasa Inggrisnya. Either way kalian cari jurnalnya dulu baru bikin penelitiannya, atau either way kalian udah punya penelitiannya baru cari jurnalnya. Jadi berkreativitaslah semampu kalian, semaksimal mungkin semampu kalian. Perluas lagi sayap networkingnya, jurnal yang mana nih, kemudian bisa tanya ke sesama cendekiawan gitu kan, bisa tanya ke sesama penerima beasiswa kah, atau misalnya udah pernah publish kah gitu. Nggak apa-apa, banyak bertanya itu bagus, tapi kalau bertanyanya yang nggak penting-penting ya bisa dipikirkan ulang gitu. Tapi tanya aja, kan udah ada artificial intelligence juga, udah ada AI gitu kan, tanya aja. Semua bisa terjawab, semua bisa terpecahkan perlahan-lahan. Memang butuh waktu, konsistensi gitu kan. Gue di sini sangat mendorong loh teman-teman cendekiawan di Indonesia untuk ya jadi cendekiawan. Walaupun kita mungkin side job utama kita adalah content creator, tapi ayo kita jadi cendekiawan dalam artian kita tuh menemukan kebaharuan dalam bidang pendidikan kah, sosial politik kah, atau hukum kah, tata negara kah, atau misalnya teknik kah, atau lingkungan, atau agrikultur, agraria gitu kan, maritim kah gitu. Karena ini sangat dibutuhkan. Kita akan sangat tertinggal kalau misalnya kita nggak mengikuti perkembangan zaman ya. Indonesia emas 2045 banyak yang sangat antipati gitu ya. Apa sih ini Indonesia emas 2045 bakalan kejadian nggak sih? Kayaknya susah banget lah pemerintahnya gini ya. Jangan patah harapan, jangan patah semangat teman-teman. Mungkin kita bisa mengabdi dulu di negara lain gitu, di mana nih, di Oseania, negara Oseania gitu kan, Eropa atau misalnya Kanada, Amerika gitu kan, gitu kayak, atau mungkin di Asia, Jepang, Cina gitu kan, nggak masalah. Nanti pulang lagi ke Indonesia, pulang kembali ke Indonesia untuk berkontribusi. Misalnya kita memang sudah punya kehidupan atau penghidupan yang layak ya di negara orang. Misalnya kita sudah punya itu ya, kita udah punya istri mungkin dari negara lain, istrinya bule gitu, atau misalnya istrinya orang Indonesia yang dibawa ke luar negeri gitu kan.
Ya kita nggak tahu, gitu. Tapi ini gue ngobrol khusus yang memang scholars ya, jadi kayak cendekiawan gitu. Tapi nggak apa-apa, siapapun teman-teman di sini yang merasa bahwa oh aku pengen masuk ke dunia akademisi nih, dunia peneliti nih, ya nggak masalah, masuk aja gitu. Oh langkahnya gimana nih gitu. Jadi kadang apa yang perlu dilihat di Indonesia tuh kalau mendapatkan beasiswa tuh, jadi jangan hanya sekedar oh ya udah beasiswa udah dapat, tapi nggak lanjut lagi gitu. Kayak apa sih konsumbangsinya buat negara kita gitu. Kalau gue pribadi menciptakan model pembelajaran baru buat disabilitas tunanetra yang berkaitan dengan apa-apa gitu kan gitu. Atau misalnya ada audio description atau apa, pokoknya banyak banget gitu. Jadi jangan stop gitu. Jadi tapi kan kita jadi ngonten gimana? Ngonten apakah masih jalan? Ya ngonten silakan jalan aja gitu. Kalau masih mau jadi content creator dan juga mau jadi peneliti ya silakan dibagi-bagi aja waktunya. Akan selalu ada jalan celahnya atau kosongnya gimana luangnya. Ya memang Indonesia tuh banyak banget ya PR-nya ya teman-teman. Banyak banget PR-nya di Indonesia tuh like. Literally banyak anak mudanya Gen Z, Gen Alpha-nya tuh juga bentuknya tuh nggak main-main. Kita negara dengan penduduk terbanyak 10 besar sedunia atau mungkin 20 besar ya, gue kurang tahu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan data, menggunakan approach metode yang tepat, efisien, tepat sasaran gitu ya, ya bisa maju negara ini tuh. Cuman memang dari pemerintahnya juga harus ini. Makanya gue sangat kagum dengan orang-orang yang untuk saat ini kayak Pak Tom Lembong, Ferry Irwandi gitu kan, yang memang ya mau nggak mau kan harus ada pro kontra kan. Kita tuh pro terhadap orang ini, kontra terhadap orang ini. Mau nggak mau kita harus gitu karena kita bisa melihat kapabilitasnya kayak Pak Gita Wirjawan gitu ya. Ya kadang-kadang Pak Gita tuh suka ngomong di podcastnya tuh, bro gue gini gitu, sama tamu podcastnya gitu. Menarik gitu memang, di Endgame itu menarik sekali gitu. Dan ya itulah gitu. Jadi kalau kita jadi tunas bangsa, anak-anak bangsa, jangan berhenti hanya di misalnya apa gitu kan. Aku cuma pengen segini, jangan. Aku pengen sekolah tinggi nih, atau misalnya aku pengen bisnis nih. Aku pengen apa nih gitu. Kadang-kadang ada apa ya, mental block ya, banyak sekali mental block yang tersebar di sosial media dan itu memang sangat menginfluence ya generasi muda. Kayak udahlah no-lab aja lah gitu. Udahlah nggak usah peduli banget sama masa depan, ya janganlah gitu. Gunakan, manfaatkan perjuangan waktu-waktunya gitu kan. Akan sangat apa ya, sangat seru sekali memang ya. Gitu. Juga kalau hubungan asmara gimana Kak Sabiru gitu kan, Bang Sabiru gitu kan. Aku cowok tuh harus kayak gimana sama cewek. Bahkan masih ada pertanyaan gitu ya, masih dari lintas generasi ya. Gue tuh pengen punya cewek bang, tapi gue harus kayak gimana sama cewek gue gitu. Ya mau lo cewek mau lo cowok gitu ya, tapi kayaknya buat cowok dulu ya. Agak ngantuk. Tapi kayaknya gini, buat cowok dulu. Kalau misalnya ke cewek itu ya jadilah yang benar-benar cowok itu memang harus lebih maskulin, misterius tuh nggak apa-apa gitu. Soalnya kalau jadi cowok kita menye-menye gitu sama cewek kayak agak bencong gitu, ceweknya yang kabur. Gitu memang udah secara naluriah ya, alamiahnya laki-laki tuh didesain untuk berburu, sedangkan perempuan tuh untuk performanya tidak setop laki-laki ya kalau soal yang kekerasan fisik gitu ya. Yang menggunakan fisik ya, bukan kekerasan fisik ya, gimana sih bahasanya. yang membutuhkan performa fisik gitu ya gitu ya, dan diatur juga oleh standar dunia apakah perempuan bisa mengikuti Formula One gitu atau gimana. Tapi kan kesetaraan itu kayak ini menarik ya, kita ngobrol aja yang ngalor ngidul gitu ya, bebas. Kadang-kadang menarik juga sih kalau kita ngobrol gini, kayak laki-laki bermain sepak bola, perempuan juga gitu. Apakah itu namanya kesetaraan? Bisa dibilang ya, bisa dibilang tidak gitu. Tapi intinya
nggak bisa dipukul rata gitu. Ini tuh nggak semua harus setara. Kadang-kadang ada perempuan yang memang yang di bagian mana perempuan tidak main tidak ikut andil gitu. Nggak semuanya gitu juga. Gitu. Ada yang hanya tugas itu hanya dilakukan oleh laki-laki gitu. Pernahkah kita melihat laki-laki perempuan sebagai pekerja tambang emas atau tambang uranium gitu yang jauh ke dalam bumi gitu? Menarik kan? Kalau misalnya kita lihat apakah ada gitu. Tapi misalnya apakah ada laki-laki yang arkeolog gitu, perempuan ada yang jadi arkeolog? Ada mungkin ya gitu. Tapi menarik untuk mengamati fenomena ini, menarik gitu. Gitu. Jadi tipsnya buat cowok gitu, bang ini gue harus gimana nih sama cewek gue nih, gue suka sama cewek itu ya jadilah gentle aja gitu. Jadi jangan cerewet ya kalau bisa gitu. Cerewet boleh tapi jangan keseringan gitu. Jadi cowok, jadi memang kalau kita makin menunjukkan sisi yang seperti perempuannya akan bertanya-tanya, lu yang laki apa gua yang cewek apa lu yang cewek gitu kan. Gitu. Jadi memang sibukin diri dengan hobi sendiri atau misalnya pekerjaan lain gitu. Gitu. Apalagi kalau misalnya perempuan itu memang sudah memilih kamu ya, maka dia akan ikut dengan kamu. Kamu yang jadi pemimpin, dia juga bisa memimpin, tapi ya saling bagi tugas lah. Makanya itu kan tadi di podcast sebelumnya gue udah bilang, ya itulah pentingnya memilih orang yang tepat gitu. Jadi saling memilih gitu loh. Gitu. Jadi ya, nggak berat sebelah gitu. Yap, gitu. Dan kadang cinta juga butuh waktu. Kita tuh nggak bisa maksain seseorang ya buat kayak, oh aku cinta sama kamu harus balas juga cintaku sekarang. Nggak bisa. Kasih ruang mungkin buat beberapa orang. Oh kamu ngasih ruang, kamu berarti tandanya nggak cinta ya sama aku. Nggak gitu. Karena memang kita tuh sibuk masing-masing. Pada akhirnya tuh kita sibuk dengan diri masing-masing. Kita nggak bisa gitu loh maksain kondisi cinta seseorang atau misalnya kondisi gimana gitu kan. Nggak bisa. Kita nggak bisa apa yang namanya kayak kamu harus sayang aku sekarang juga gitu. Cewek misalnya maksa ke cowoknya gitu, nggak bisa. Apalagi kalau cowoknya kayak kasih aku waktu, kasih aku ruang gitu. Ya udah, biarkan aja. Jangan dipaksa, jangan ditahan, jangan juga diganggu terus gitu kan. Karena ada yang lebih besar dari kita nuntut sama seseorang tuh, yang lebih besar cinta ke kita, yang seringkali kita lupakan. Siapa? Ya diri kita sendiri. Lihat cermin, itu yang paling sayang sama kita, yang bernafas setiap hari dengan kita. Kadang gitu, kita tuh suka aneh ya kalau udah soal jatuh cinta tuh kayak lupa aja sama diri sendiri, orang lain aja terus. Atau misalnya ya kadang mungkin bisa terlalu lupa juga, terlalu asik sama diri sendiri sampai lupa punya pacar gitu kan. Ya bisa gitu juga. Gitu. Menarik ya obrolan gitu. Jadi nanti gue potong-potong deh pendeknya gimana. Lo juga bisa bantu support gue di TikTok affiliate gue buat check out barang-barang yang gue tawarin di keranjang belanja gitu kan. Ada parfum, baju, jam tangan, sweater, macam-macam lah. Bantu ya, gue support juga ya. Gue konten kreator pemula nih gitu. Gitu. Supaya lu jadi lebih cantik atau lebih ganteng. Oke, itu aja dari gue, dari Bang Sabiru di podcast Senam Otak. Makanya mikir dong. Makasih ya. Goodbye.